Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan mereview hasil bulanan dari EA Gold Harmonic dan saat ini memasuki bulan ke-5. Nah, Gold Harmonic ini EA yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena EA ini terdapat SL ya dan juga ada TP. Namun, close-nya ya, saat close itu bisa tanpa kena SL dan tanpa kena TP. Bisa close. Close-nya juga unik. Itu di antara 50 ke atas ya. 50-an ke atas karena ini saya pakai lot 0,10. 0,10 berarti itu sekitar ini di Agnes ya. Agnes dengan gold 3 digit berarti untuk jadi 50 itu sekitar 5000 poin ya, 5000 poin. 5000 poin ke atas. Padahal di EA ini terdapat trend stop. Cuman nampaknya trend stopnya hanya berlaku saat backtest ya. Ada yang pernah mencoba di backtest itu bisa. Cuman saat real itu tetap close-nya di atas 50-an ke atas. Baik close profit maupun close loss. Nah, di sini dia uniknya. Dia close loss bisa sebelum kena SL. Jadi di 50-an ke atas. Close gitu. Makanya kalau misalnya trailing stop kan harusnya profit baru close gitu kan. Tapi kalau ini sebelum kenanya tuh SL bisa close juga tanpa ada waktunya ya. Jadi nggak berpengaruh tentang rentang waktu. Kemudian di Gold Harmonic saya pakai akun Sen. Start modal awal di 100 US di atas 10.000 sen. Pairnya tuh aja pair gold dengan time frame kalau nggak salah time frame M5. Oke, jadi untuk profitnya juga naik turun ya. Maksud saya karena ada SL-nya ya sehingga bisa aja satu minggu itu kena SL ya, kena SL sehingga sudah profit akhirnya loss lagi. Jadi seperti EA Neck Counter atau EASL lainnya yang growth-nya cukup slow banget ya, slow banget tapi itu membuat kita lebih tenang karena nggak perlu jantungan, nggak perlu melihat trennya panjang gitu karena sudah ada rim ya. Dan seperti apa hasil di bulan kelima ini? Mari kita cek. 13.276. Kayaknya memang ada loss lagi karena sebelumnya kalau nggak salah itu sampai 14 ribuan ya. Bulan keempat bisa dicek di playlistnya EA Gold Harmonic. Dan di bulan keempat kayaknya di 14 ribuan kalau nggak salah ya. Dan itu berarti ini loss lagi ya. Karena benar-benar ini naik turun gitu, nggak stabil. Oke, kita cek ya, benar nggak? Oh, hari ini sudah ada yang close ya. Min 85. Nah, di sini TP-nya sekitar berapa ini namanya 10.000 poin, sedangkan SL juga di 10.000 poin sama. Jadi risk rewardnya adalah 1:1. Cuman dia bisa close nih. Kena SL pertama tuh. Kena TP ya close-nya. Oke, kemudian di sini loss 50-an ke atas ya. Kemudian profit 50-an ke atas juga bisa close. Jadi tanpa kena SL, tanpa kena TP bisa close. Ya, seperti saya bilang tadi unik. Oke, tapi kita fokus ke bulan ke-5. Terakhir itu tanggal 23 September, berarti selanjutnya adalah tanggal 26 sampai dengan tanggal 21 Oktober. Sip. Kita cek hasilnya. Oh, ternyata profit 877 ya, 877 atau 8 USD atau 8% lah selama sebulan ini. Cukup kecil ya dibandingkan dengan EA Marti ya. MRT biasanya pasti sebulan itu dapat 10-an ke atas, bahkan ada 20-an ya, 20-an ke atas juga bisa. Itu yang untuk yang matrix, yang high risk bisa aja seminggu itu udah 100% ya udah BEP.
Itu ya untuk MRT. Tapi ini karena ada SL-nya 8% sebulan itu cukup lumayan ya. Cuman masalahnya adalah tidak selalu tiap bulan profit ya. Berarti bulan keempat kemarin ada loss ya. Bulan keempat ada loss berarti karena sampai sekarang akhirnya grow 877 sen atau 8 USD. Berarti bulan keempat ya, karena sempat 14.000, benar sempat 14.000. Jadi cuman 5 bulan ini masih grow sekitar 32%. Oke, mari kita cek hasil mingguan. Menariknya di hasil mingguan berarti terakhir adalah bulan keempat, berarti minggu ke 20 ya, minggu ke 20. Bener ya, bulan keempat, keempat, 16 ya, 16 minggu ke 16. Berarti belum, pada saat ini ya minggu ke 20. Berarti setelah minggu ke 16 berarti minggu ke 17. Dari tanggal September 26 sampai dengan September 30. Ini adalah bulan ke-17. Bulan ke-17, minggu ke-17. Oke, sip, dapat 357. Lumayan, ini floating dari tanggal 23 ya. Close tanggal 26. Oke, 25. Oke, nah. Bisa dilihat 50, 50, 60, 70 ya. Benar ya. Kemudian ini 98, 90, 92, 78. Jadi close-nya bisa tanpa kena SL maupun kena TP, namun harus di atas 50-an. Ya, ini 50 60, kemudian ada 90-an juga sebelum kena SL. TP juga sama. Nih 70 94 tuh. Ya. Sama. Makanya cukup unik, ya. Jarang ada EA yang bisa close ya, close-nya tanpa SL, tanpa kena TP. Dan biasanya kebanyakan kalau misalnya ada close tanpa kena TP dan tanpa kena SL, biasanya adalah buy time. Ya, kebanyakan buy time. Atau ya, kebanyakan buy time sih ya. Jadi ada sampai rentang 4 jam sampai 6 jam kayaknya counter itu dia akan close gitu. Oke, lanjut lagi minggu ke-18. Minggu ke-18 berarti Oktober tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. 3 sampai dengan tanggal 7. Sip. Dapat berapa? 310. Oke. Lumayan juga. Tuh, ramai banget. Lot awal masih 0,10. Kenapa nggak digedein aja lotnya? Bisa sih, bisa, tapi akan sebanding dengan besarnya drawdown. Nanti akan saya cek juga drawdown di MQ5. Oke, lanjut lagi. Minggu ke-19 dari tanggal 10 ya, 10 sampai dengan tanggal 14. 10 sampai dengan tanggal 14. Kok September, Oktober? Ini juga Oktober. Sip. Dapat berapa? 426. Oke, berarti profit terus nih ya. Udah 3 minggu, 17, 18, dan 19. 426 sen. Oke, bisa sih ya digedein lotnya tuh. Bisa sih, beneran bisa. Ya, bagi yang ingin. Tapi kayaknya saya masih suka tetapin aja gitu slotnya sampai kalau misalnya udah di BP baru tambah lot lagi. Oke, lanjut lagi terakhir ya, minggu ke-20. Berarti dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21. Sampai dengan tanggal 21 belum berubah, sampai dengan tanggal 21. Sip. Nah, minggu terakhir, minggu ke-20 baru minus ya, minus 273. Kebanyakan buy sih ya, buy-nya kena semua nih. Dan gold masih turun sampai dengan 1624, parah banget. Oke, sekarang gold, wah parah banget, lagi nggak ngotak memang. Tuh ya turun. Oh, jadi di sini ya minggu terakhir ya. Ini tanggal 21 ya, benar. Drop banget ya, akhirnya baru naik.
Pantesan ini buy ya, makanya akhirnya wah banyak banget, 1 2 3 4 5 6 7 8, wah semuanya ini loss ya. Dan satu lagi keunikan ya, ini memang ada SL dan TP nya ya, ada SL dan TP nya, cuman saat OP ya, saat OP bisa aja ada 2 atau 3 OP sekaligus gitu, bisa jadi. Walaupun pertamanya ada 1, kemudian nambah lagi kedua, tambah lagi ketiga dengan arah yang sama, dan itu bukan termasuk averaging. Jadi bukan termasuk averaging karena TP dan SL-nya sendiri berbeda. Nah, jadi tiap layernya sendiri itu punya TP dan S-nya sendiri. Nah, jadi bukan termasuk Marti. Makanya saya bilang ini memang AI yang ada SL dan TP ya, tapi bukan maksudnya single entry atau satu OP aja sampai kena SL maupun kena TP. Jadi nggak ada OP kedua, OP ketiga, bukan. Jadi tetap ada, bisa OP kedua, OP ketiga karena sudah ada SL dan TP-nya. Kayak gitu, oke? Jadi total di bulan kelima ini, September tanggal 26 sampai dengan Oktober 21, dapatnya tadi sekitar 877 sen. Oke lah, siap. Mayan lah ya, mayan. Oke, mari kita cek berapa besar drawdownnya, apakah nambah dari yang terakhir kali. Mari kita cek ke MK5. Oke, ini dia MK5 Gold Harmonic ya. Dan grow-nya sekitar 38% di sini. 38%. Nah, uniknya di sini adalah profit rate-nya 55%, loss rate-nya 44,1%. Itu berarti mendekati 1:1 atau 50:50 lah. Artinya kesamaan maupun profit, baik profit maupun loss itu sebanding lah gitu ya, sebanding. Kemudian turunnya adalah 12%. Masih cukup kecil ya, di bawah 20 ini benar-benar kecil banget ya, di bawah 20%. Kita cek karena memang close-nya itu ya, close-nya sendiri tanpa kena SL, jadi sudah sudah tertata rapi gitu, makanya drawdownnya tidak akan terlalu gede-gede banget gitu, kecuali memang lotnya akan digedein dengan modal yang kecil, itu kemungkinan drawdown akan gede. Kita cek dari 12% itu berapa. Jangan lihat persentase tapi lihatlah nominalnya. Oke, di sini ada drawdown, buy balance dan buy equity. Buy equity adalah floating ya, sedangkan buy balance adalah akumulasi dari total loss. Dan yang digunakan di sini di grafik adalah drawdown paling besar, baik itu buy balance maupun buy equity. Jadi di sini dapat lihat floatingnya itu mencapai 289 US cent. Jadi bisa terjadi ada 3 OP atau 4 OP dan itu hasilnya loss ya, 50. Nah tuh, 4 OP aja dengan 50 aja bisa 200-an ya, 200 untuk floatingnya. Makanya floatingnya cukup kecil. Kemudian untuk buy balance-nya di sini cukup gede ya, 1683 US cent ya, 1683 US cent. Jadi kalau misalnya baru pakai 10.000 sen berarti sudah loss sekitar 1600 tuh bisa sampai dengan 8.000-an, 8.400 ya, 8.400-an ya kalau misalnya baru mulai. Nah, makanya ini sebagai patokan untuk kalau misalnya akun standar berarti 168 ya. Kalau misalnya akun standar berarti ini floatingnya sudah, bukan floating, lossnya mencapai 168 USD ya. Makanya kalau misalnya pakai 100 USD dengan lot 0,01 ya, karena ini setara sih ya, 0,10 itu sampai dengan 168 berarti sudah MC, dibacakan MC ya. Makanya kalau misalnya untuk akun standar itu cocoknya adalah modal 1000 USD dengan lot 0,01. Nah, jadi kalau misalnya loss sampai 168 itu belum kerasa lah, belum DD-nya tinggi lah. DD paling cuman drawdown 16% lah itu ya, 16%, sehingga bisa aja akhirnya
minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya bisa recovery lagi dan akhirnya profit. Ya, akhirnya profit. Makanya kalau misalnya pakai Gaul Harmonic itu lebih baik dengan modal yang gede atas 1000 USD dalam 0,01 lot. Ya. Kalau misalnya pakai modal kecil, saya pastikan turunnya pasti gede, bahkan bisa aja walaupun ada SL-nya, tapi kalau loss terus menerus ya akhirnya ludes juga kan, seperti itu. Oke, makanya lebih tenang pakai modal yang lebih gede. Sip ya. Ini bulan kelima, mungkin tetap ya settingannya tetap nggak ada berubah-ubah. Saya akan cek lagi perkembangannya di bulan depan seperti apa lagi. Semoga bisa profit dan berkembang lah, grow lagi lah gitu ya. Oke. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang, jadi bijaklah dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.